Shalom, selamat pagi. Kita ketemu lagi di doa pagi ya. Kita mau siapkan hati kita. Kita percaya bahwa dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang kita bisa dapatkan. Dan untuk menghadapi perjalanan hidup ini yang kita percaya bahwa semakin hari kita harus terus belajar untuk tidak tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Dan itulah sumber kekuatan di mana kita bisa mengalami kemenangan. Yuk kita siapkan hati kita yuk pagi ini. Kita menyanyi, memuji dan menyembah Tuhan. Kebenaran-Mu di batinku, ku simpan perkataan-Mu, jujur, tulus, murni, di hadapan-Mu. Tak ada selubung Kau dapati di dalamku, dan hatiku terbuka untuk Kau selidiki selalu. Kami datang Tuhan, ku datang padamu, Bapa terang, apa adanya, tiada yang ku sembunyikan, yang Kau lihat padaku, semuanya ku berikan kepadamu, apa adanya, hatiku milik-Mu. Tuhan, kami taruh kebenaran-Mu dalam hati kami Tuhan. Kebenaran-Mu di batinku, ku simpan perkataan-Mu, jujur, tulus, murni, di hadapan-Mu. Tak ada selubung Kau dapati di dalamku, dan hatiku terbuka untuk Kau selidiki selalu. Ku datang padamu, Bapa terang, apa adanya, tiada yang ku sembunyikan, yang Kau lihat padaku, semuanya ku berikan kepadamu, apa adanya, hatiku milik-Mu. Tidak ada selubung antara kita dan Tuhan. Kita terbuka di hadapan Tuhan. Tak ada selubung Kau dapati
lalu mari sama-sama datang lebih dalam lagi kepada Tuhan. Katakan, ku datang padamu Bapa terang, apa adanya, tiada yang ku sembunyikan, yang kau lihat padaku semuanya ku berikan kepadamu, apa adanya, hatiku milikmu. Kami datang, ku datang padamu Bapa terang, apa adanya, tiada yang ku sembunyikan, yang kau lihat padaku semuanya ku berikan kepadamu, apa adanya, hatiku milikmu, apa adanya, hatiku milikmu, apa adanya, apa adanya, hatiku milikmu. Haleluya, haleluya. Yes, Tuhan. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis, oh Yesusku. Hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Mari beri kemuliaan buat Allah kita. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, Engkau terindah, termegah, termulia, termanis, oh Yesusku. Hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat
Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadiratmu menghanyutkanku, bawaku dekat. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadiratmu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Mari sembah Tuhan, mari datang lebih dekat lagi pada Tuhan. Bawa senap hatimu, bawa pujian syukurmu, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Dia Allah yang menerima, Allah yang mengasihi. Sembah Tuhan, hati kami menyembah Tuhan, kami datang kepadanya. Kau terindah Tuhan, kasih-Mu melimpah atas kami, pengampunan-Mu tercurah atas kami. Hari yang baru Kau berikan bagi kami, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. We sing Hosanna, we sing Hosanna. Shikina nara la raga na nara la 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 la. Shikina na 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 nara la 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 da 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 da. Shikina bara 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 bara. Shikina na 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 na. Shikina na 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 na. Mari datang pada Tuhan dengan apa adanya, dengan kasih yang terbaik, penyembahan yang terbaik, sebab Dia Allah yang menerima kita. Shikira baraga badaga baralara na 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 na. Shikira barabala balaga badaga barina na na raga dalara. Shikira pataka barika mataka marika barika baba 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 baba. Shikira baraka pataka marika manaka mama baba baba baba. Mari datang dengan segenap hatimu, sebab Dia akan memberikan kelegaan. Shikira baba, Dia akan memberikan semangat yang baru pada setiap kita. Shikina rapata garala ragana ragadara la 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 la. Shikira baraka mata kabara la 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 la. Shikina na na la 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 la. Shikira bata kabara bara bara bara. Yes. Shikira bata karara na 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 na. Shikira baraka bara 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 bara. Shikira bara 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 bara. Shikira bata kapata kapari 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 kapa. Shikira bata kapari kapata kapa baba. Shikira bata kapa, sebab Tuhan berkata, ini aku, jangan takut. Ini aku, jangan gelisah hatimu. Amin. Ini aku, dan jangan menjadi kecewa. Amin. Aku yang menjadi penjamin hidupmu. Aku yang memberikanmu hati yang baru dan roh yang baru. Amin. Syukur apa kami datang Tuhan. Kami datang padamu Tuhan. Ubah hati kami Tuhan. Ubah hati kami Yesus Tuhan. Ubah hatiku seperti hatimu.
bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, ubah hatiku seperti hatimu. Kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, ubah hatiku seperti hatimu. Kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Oh, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Sucikan ku, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Haleluya. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Jamah dan ubahlah dengan kasih-Mu. Jamah setiap anak-Mu Tuhan, sebab kami mau seperti-Mu, jadi seperti-Mu Yesus Tuhan. Siap kami dengan firman-Mu Yesus. Haleluya, haleluya.
Mari Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita tenang sejenak di hadirat Tuhan. Saya percaya hari ini Tuhan mau berperkara ya. Mungkin hidup kita hari ini dalam keadaan yang tidak baik. Kita dalam sebuah kondisi di mana kita sedang mengalami masa-masa yang sukar. Kita selalu nggak bisa melihat berkat Tuhan, kebaikan Tuhan. Semua pergumulan, semua manusia mengalami, tapi saya percaya ada waktunya. Kadang-kadang kita akan melihat pertolongan Tuhan. Tapi kalau dari waktu ke waktu kita belum bisa melihat itu, pagi ini sekali lagi biar kita terbuka di hadapan Tuhan. Mungkin ada sesuatu yang kita perlu perbaiki di bagian hidup kita, di bagian dalam kita. Yang di luar ini akan mengikuti kok, ketika yang di dalam ini baik. Ini tentang kondisi hati kita, jiwa kita. Iya, yang di dalam ini lebih penting. Keadaan hati, keadaan manusia, roh kita itu jauh lebih penting daripada semua yang kelihatan tampak di luar. Nah, hari ini sekali lagi, mari kita belajar untuk rest di hadirat Tuhan. Karena dalam hadiratnya selalu Dia akan berbicara kepada kita. Tuhan, kami datang di hadirat-Mu pagi ini, seberapa kami yang membutuhkan Engkau pagi ini. Tuhan, kami berkata, kami minta restorasi, kami minta pemulihan sekali lagi. Biar kami mau melihat kemenangan, kami mau lihat berkat, kami mau lihat terobosan di hidup kami ya Tuhan. Kami lelah, kami berjuang dalam hidup ini seperti di padang gurun, kembali ke titik di mana kami ada. Kami mau masuk ke tanah perjanjian-Mu, mengalami kemenangan, mengalami kemuliaan yang Kau janjikan buat kami ya Tuhan. Dan biarkan pagi ini, di sesi doa pagi ini, biarkan firman-Mu, hadirat-Mu menjamah kami tadi lewat pujian penyembahan. Firman-Mu pagi ini merdekakan kami ya Tuhan. Kami minta sebuah musim baru, terobosan baru buat hidup kami. Berbicara kepada kami Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi firman yang disampaikan, kata-kata yang terbatas, tapi biar ada Roh Kudus yang mengurapi setiap kata, sehingga setiap kata itu benar-benar tidak ada yang sia-sia. Semuanya mengalir keluar dan kembali, itu akan menjadi berkat, membuahkan hasil, melakukan sesuatu yang memang Tuhan mau kehendaki hari ini. Ada banyak orang akan kembali dan merdeka di hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur dan berdoa, dan kami siap terima firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, apakah kita dalam keadaan baik-baik pagi ini? Kita bersyukur ya, kita tetap bisa menikmati hadirat Tuhan, bisa datang memuji menyembah Tuhan. Nah, selama ada kesempatan kita untuk membangun kerohanian, jangan pernah kita abaikan ya, karena perkara rohani itu memang berharga dan memang mahal harganya. Ada kalanya kita perlu membayar harga untuk masuk hadirat Tuhan. Nah, pagi ini tema khotbah saya berkata seperti ini, pengampunan membuka pintu berkat Tuhan. Ya, pengampunan membuka pintu berkat Tuhan. Nah, saya mau katakan, Tuhan itu punya karakter, Dia Bapa yang baik ya. Karakternya adalah selalu ingin memberkati anak-anaknya. Kalau kita baca di Yohanes 10 ayat 10, dikatakan pencuri itu datang ingin mencuri, membunuh, membinasakan. Pokoknya kalau segala hal yang jahat itu bukan dari Tuhan gitu ya. Kita harus punya pola pikir seperti itu. Pencuri datang ingin mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Tuhan datang ingin memberikan hidup. Bukan cuma hidup loh, hidup dalam kelimpahan. Kelimpahan artinya hidup kita ini benar-benar bahkan kita bisa melimpah, melepaskan kepada orang yang membutuhkan. Jadi penuh, kita udah penuh dulu baru kita bisa memberkati orang lain. Ya, itu tujuan Tuhan. Ini bukan cuma sekedar berkat secara jasmani, tapi berkat secara rohani. Kita penuh dulu dalam kasih, dalam kuasa, kita bisa memberikan kepada orang. Nah, selalu kita harus punya pola pikir bahwa Bapa itu selalu ingin memberikan berkat. Dia karakternya adalah Bapa yang baik. Katakan Bapa yang baik. Dia adalah good God. Ya, nggak pernah Bapa itu merancangkan perkara-perkara jahat. Tapi si jahat, si setan, dia selalu ingin melakukan kejahatan dalam hidup kita. Dia selalu ingin mengambil sesuatu dari hidup manusia hari ini. Dan saya mau katakan, di setiap musim hidup kita, kita harus tahu bahwa Tuhan itu selalu ingin membuka pintu berkat buat kita. Tapi di sini dikatakan tadi kan temanya pengampunan membuka pintu berkat Tuhan, gitu ya. Nah, ternyata penghalang ada kalanya kita berkata aku kurang pintar kerja lah, aku mungkin memang ada masalah-masalah di hidup saya, aku nggak bisa, mungkin aku kurang berdoa, aku kurang berpuasa dan sebagainya. Iya, itu bagian-bagian yang
kadang-kadang jadi penghalang. Tapi ada penghalang terbesar yang saya pelajari di sepanjang hidup kekristenan saya. Salah satu adalah ketidakmampuan kita untuk mengampuni. Jadi pengampunan itu penghalang terbesar untuk kita bisa menerima berkat yang Tuhan mau berikan pada kita, gitu ya. Nah, di dalam kehidupan kita saya yakin setiap kita itu pernah mengalami disakiti gitu ya, dan itu bisa terjadi bahkan setiap hari, bukan setiap hari lah. Kita tinggal di sebuah lingkungan rumah, ya orang-orang yang mungkin bisa punya kita adalah orang-orang dekat kita, selalu seperti itu kan. Kalau nggak deket ya nggak akan kita rasakan. Kita berkata ya udahlah orang dia bukan siapa-siapa, tapi seringkali kan itu orang-orang dekat. Dan itu seringkali acap kali itu datang dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa menghindari untuk kita terima yang namanya disakiti, direndahkan, mungkin kita mengalami pengkhianatan, dikecewakan. Itu kan seringkali datang dalam kehidupan kita. Nah, untuk kita terluka itu memang kita akan punya begitu banyak kesempatan untuk kita mengalami seperti itu. Tapi untuk kita tahu bahwa bagaimana kita berespon dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, itu yang membuat itu berbeda gitu ya. Nah, ada begitu banyak orang tidak pernah mengalami pemulihan di dalam kehidupan mereka, area-area di mana mereka sembunyikan kepahitan gitu ya, kemarahan gitu ya, dan hidup mereka menjadi hidup yang sangat-sangat artinya hidup mereka di bawah sebuah langit tertutup. Bahkan saya melihat bagaimana ada begitu banyak orang ya, ini contoh loh, ibu-ibu gitu ya, dia disakiti oleh suaminya, mungkin ditinggalkan, suaminya mungkin punya will lain, atau mungkin berubah setia, atau mungkin mengalami perlakuan yang benar-benar itu tidak adil gitu ya. Bahkan mungkin ada KDRT di rumah tangga gitu ya. Ada banyak loh ibu-ibu itu secara penampilan luar dia berusaha untuk bagaimana dia menjaga kulit, menjaga make up dan sebagainya, tapi tetap kelihatan bahwa dari dalam terpancar sinar kehidupan kan. Dan ketika orang itu punya kepahitan, punya sesuatu yang terluka di dalamnya dan tidak disembuhkan, itu bisa nampak keluar. Dari apapun yang dia lakukan, dia coba berbagai macam cara untuk bahkan kita mau cari make up termahal atau apa, tetap tidak bisa menyembunyikan. Karena dari dalam selalu akan terpancar keluar kan. Itu salah satu mungkin yang paling bisa kita kelihatan, yang kita tahu, waduh orang ini, dan setiap kali saya melayani saya nggak usah terlalu banyak berkata-kata. Saya tahu waktu saya ngelihat orang ini punya luka, dia masih nyimpan kepahitan sebagainya gitu. Nah, bukan cuma itu, orang yang dia punya terluka, ada kepahitan, ada kebencian, ada hal yang dia nggak bisa sembuh di sana, maka hidupnya itu bukan cuma itu, hidupnya itu nggak bisa kemana-mana gitu ya. Kalau dikatakan kita nggak bisa keluar dari sebuah penjara gitu ya, hidup kita nggak bisa maju ke depan. Apapun yang kita lakukan itu selalu gagal dan nggak pernah menemukan keberhasilan gitu ya. Kembali ke sana. Dan bukan cuma itu, kalau ini yang secara fisik yang kelihatan, bukan cuma itu, ada begitu banyak orang yang kita 80% orang-orang yang mengalami sakit penyakit yang itu gak bisa disembuhkan, contoh kanker ya. Salah satu, yaitu gak semua orang sakit kanker itu bisa karena DNA orang tua, atau bisa juga karena pola hidup yang salah, makan berlebihan dan kita gak menjaga kesehatan, itu bisa. Tapi sebagian besar orang-orang yang sempat saya pelayani pribadi, itu seringkali memang mereka menyimpan kepahitan. Dan itu bertahun-tahun sehingga mereka benar-benar mengalami benar-benar algojo itu yang diizinkan oleh Tuhan di Matius 18 itu datang berupa sakit penyakit yang gak bisa selesai-selesai. Dan beberapa penyakit itu mematikan. Dan sampai pada waktu mereka ada terkapar di ranjang orang sakit, kalau mereka mau dilepaskan, mau dipulihkan, saya lihat Tuhan itu bisa loh memberikan mereka kesempatan untuk disembuhkan, untuk mereka dipulihkan bahkan. Tapi ada juga banyak yang mereka mengeraskan hati bahkan. Lah kami kalau bersyukur kami bisa layani titik di mana mereka pulih lalu dipanggil Tuhan, kan selesai kan. Mereka nggak ada lagi gap dengan Tuhan, mereka bisa berjumpa dengan Tuhan. Tapi ada banyak yang mereka tetap mengeraskan hati, tetap tidak mau melepaskan pengampunan, tetap membawa sampai sampai mati ke liang kubur, aku nggak akan bisa mengampuni. Dan itu banyak yang seringkali kita lihat, 80% orang yang mengidap penyakit berat-berat itu mengalami masalah karena kepahitan, hati yang tidak bisa mengampuni. Dan saya mau katakan kerugian yang terbesar adalah kepada umat Tuhan yang tidak mengerti prinsip-prinsip tentang kenapa kita mesti
menjaga hati, kenapa kita harus mengizinkan Tuhan untuk menyembuhkan kita ya. Dan saya mau katakan lewat sesi firman ini, saya mau kita belajar hari ini bahwa terluka, setiap kita bisa mengalami yang namanya disakiti. Kita mengalami luka, itu kita bisa semua mengalami. Tapi untuk kita menjadi sembuh, itu adalah pilihan kita, keputusan kita. Bukan lagi Tuhan mau jadi memberkati kita, enggak, Tuhan mau menyembuhkan kita. Ya pasti Tuhan menyembuhkan kita. Kita lihat yuk bagaimana teladan Yesus yuk. Kita lihat di dalam Lukas 23:34. Lukas 23:34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Bapak Ibu, waktu Yesus menyatakan ini, ketika dia berdoa kepada Bapa, kondisinya tidak dalam keadaan baik-baik, dalam sebuah kondisi yang sangat-sangat tidak mudah. Ya secara fisik dia itu ada di kayu salib, dia sedang meregang nyawa, dan itu penderitaan yang tidak mudah gitu ya. Mungkin banyak kita belum pernah mengalami di titik ini ya. Dia mengalami penderitaan secara fisik itu kan kita pernah setiap hari Natal kita mungkin pernah melihat yang namanya bagaimana penderitaan Yesus, film yang kita tonton itu begitu. Saya waktu lihat itu saya nggak kuat, selalu ada sebuah tekanan di hati saya, dan saya bilang, duh kok sano ya gitu, nggak kuat karena saya melihat itu benar-benar hancur hati. Nah Yesus itu mengalami secara langsung bagaimana fisiknya itu mengalami penderitaan yang nggak mudah. Dia disakiti, dicambuk, dilukai, dan benar-benar sebuah penderitaan secara fisik sakit banget. Tapi secara mental itu nggak mudah. Dia disakiti lewat perkataan, dia dicemooh, kalau kamu anak raja turun aja dari tempatmu. Ayo kamu minta kepada surga untuk melepaskan kamu. Ada banyak perkataan itu benar mencemooh dia. Dan bukan cuma itu, dia disiksa secara mental, dia ngalami yang namanya dihianati, ditinggalkan, bahkan kan dihianati oleh murid-muridnya, bahkan salah satunya Petrus. Bukan cuma itu, dia sepertinya ditinggalkan bahkan oleh Bapa, karena memang dia menanggung dosa manusia, bukan. Ini doa Yesus loh. Dia memberikan teladan yang terbesar wujud dari kasih yang dia berikan pada manusia. Dia bilang, Bapak, jangan artinya jangan balas ya perbuatan mereka. Mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Ampuni mereka. Itu kata-kata Yesus. Wow, powerful ya. Jadi menurut saya nggak mudah sih apa yang Yesus lakukan pada waktu di kayu salib. Tapi saya nggak tahu hatinya itu hati yang benar-benar penuh dengan kasih. Karena dia adalah kasih. Dia adalah kasih, Allah adalah kasih kan. Jadi dalam diri Yesus itu penuh dengan kasih yang begitu, artinya gak ada kekuatan apapun yang bisa menahan untuk kasih itu dilepaskan. Dan kasih itu ya wujudnya mengampuni. Nah saya mau katakan kepada kita semua, Yesus itu memberikan teladan kepada kita untuk kita bisa melepaskan pengampunan kepada musuh-musuh kita, bahkan yang menyakiti kita gitu ya. Tujuannya apa? Dan kalau kita mengampuni, saya mau katakan apapun pergumulan, apapun kesakitan yang kau alami, saya tahu kita punya banyak dalih berkata nggak adil, saya nggak mungkin bisa mengampuni orang ini. Betapa parah pun kita disakiti, saya mau katakan pengampunan itu perintah Tuhan. Ya bahkan kalau kita baca ada begitu banyak dalam Alkitab itu yang Tuhan itu ngomong kepada kita bahwa kita lihat aja yuk di dalam di dalam Roma 12 ayat 20 dan 21. Roma 12, 20 dan 21 ayatnya. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpuk bara api di atas kepalanya. Jangan kamu kalah dengan kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ini perintah Tuhan loh. Kita gak cuma disuruh mengampuni, tapi justru kita disuruh memberkati kan. Ini gak masuk akal. Kalau seterumu itu lapar, kasih dia makan. Kalau seterumu haus, kasih dia minum. Dengan demikian kamu menumpuk bara di atas kepalanya. Nah saya mau ngomong ada 3 hal waktu engkau melepaskan pengampunan dan memberkati orang-orang yang menyakiti engkau. Yang pertama-tama saya mau katakan, kita baca yuk, yang pertama-tama kita akan mengalami yang namanya pembelaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tiga berkat. Oke, berkat pertama, berkat yang terbesar yang saya mau bagikan hari ini adalah
kita punya akses untuk masuk dalam kerajaan surga. Kita punya, bukan berarti kembali ke bukan, tapi kita punya akses untuk kita berhubungan dengan Tuhan. Salah satu penghalang terbesar di dalam doa, di dalam ibadah kita di Matius 5, 23, 24 ngomong gini. Jika engkau ingin mempersembahkan sesuatu, baca ya. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Artinya gini, waktu kita ingin beribadah, waktu kita ingin mempersembahkan sesuatu, entah itu lahar rohani, kita mau bayar perpuluhan, kita mau lakukan ibadah, kita mau berdoa gitu ya, saat berdoa dan sebagainya, membaca firman. Kalau engkau teringat sesuatu tentang ada saudaramu yang mungkin punya keberatan di hatimu, tentang keberatan kepada engkau, kita malah, ini bukan tentang kita keberatan, tapi kalau ada orang keberatan tentang kita pun, itu kita nggak bisa loh mempersembahkan sesuatu pada Tuhan. Sampai sedemikian rupa firman Tuhan. Nah, kalau ada keberatan di hati kita atau keberatan di hati orang tentang kita, kita harus bereskan kalau kita melukai orang lain atau kita dilukai orang lain. Seringkali kan kita nggak bisa datang pada Tuhan dan kita sering lupa bahwa salah satu penghalang terbesar kita adalah kenapa kita nggak bisa masuk ya ke hadirat Tuhan, kenapa kita nggak bisa dekat dengan Tuhan. Saya dulu bertahun-tahun melayani Tuhan dan saya sudah orang yang berdoa, berpuasa acap kali gitu ya. Tapi saya ternyata menyimpan luka yang itu nggak sembuh gitu. Tapi saya ingin sekali untuk punya hubungan intim dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan. Dan satu titik saya baru tahu ternyata ada gap antara aku dengan Tuhan, yaitu masalah saya nggak bisa, saya punya masalah keberatan, saya punya luka dan itu nggak pernah tersembuhkan. Yang saya nggak pernah tahu bahwa itu adalah gap antara saya dengan Tuhan. Jadi penghalang terbesar untuk kita bisa akses hadirat Tuhan dalam hidup kita itu ternyata bukan karena kita kurang pandai menyanyi, memuji, atau kita kurang pandai berdoa, karena doa, pujian penyembahan itu lahir dari hati kan. Tapi ada hati yang salah dalam hidup kita yang membuat kita itu nggak bisa, atau ada orang-orang yang tersandung dengan kita yang itu yang nggak bisa. Tuhan itu nggak berkenan kepada kita. Yesaya 5:9 berkata bahwa bukan karena tangan Tuhan kurang panjang, telinganya bukan kurang tajam, tapi yang pemisah antara dia dengan kita adalah dosa dan kejahatan kita. Kejahatan kita apa? Dan kita punya masalah. Kita punya masalah, kita punya kepahitan, kita punya dendam, kita punya kebencian yang kita nggak pernah selesaikan. Nah, hal yang pertama untuk kita ketika pengampunan kita lepaskan, saya akan ngomong di bagaimana kita. Ini perintah Tuhan, bukan cuma itu, Dia ingin kita benar-benar punya akses untuk kita bisa menyembah Dia dengan benar, beribadah dengan benar. Dan ada begitu banyak orang percaya, bahkan itu sudah tingkatan orang-orang yang mungkin melayani Tuhan, bahkan itu bisa hamba Tuhan loh. Kita pernah di sebuah konferensi, di sebuah seminar tentang hati gitu ya, tentang kesembuhan healing secara fisik, tapi di situ dibahas tentang kesembuhan secara batin gitu. Itu ada hamba-hamba Tuhan, bahkan istri hamba Tuhan itu mereka benar dilayani dan terluka, menangis di sesi itu. Nah, saya mau katakan kita masih sembuh kalau Anda berkata aku mau dekat dengan Tuhan, aku mau pulih dengan Tuhan. Ya, yang kedua, kalau kita mau bisa mengampuni berkat yang Tuhan memberikan kepada kita, tentunya kita akan bukan cuma kita bisa punya akses untuk berhubungan dengan Tuhan, tapi yang kedua, kita bisa punya menggerakkan tangan Tuhan untuk membela kehidupan kita. Nah, saya mau katakan jangan balas kejahatan dengan kejahatan, balaslah kebaikan. Apapun yang manusia perlakukan dalam hidup kita, tadi saya sudah sebutkan, kita mesti menabur. Bahkan apa yang mereka lakukan itu seakan-akan nggak mungkin orang yang, kita kan gini, kasih itu ya kadang-kadang kasih kita terbatas. Kalau orang beri baru kita beri, orang bisa baik dengan kita akan baik. Tapi di sini katakan enggak loh. Kalau orang berbuat jahat justru kamu harus menabur, kamu harus memberkati orang itu, kan nggak masuk akal. Tapi ingatlah, pembelaan itu datangnya dari Tuhan. Kita akan menggerakkan tangan untuk melakukan begitu banyak keajaiban yang kita nggak pernah bisa pikirkan sebelumnya. Nah, ada banyak orang ketika dia mengalami kepahitan hidup, ada banyak hal kita nggak bisa mengalami. Apapun yang kita kerjakan, seakan-akan tanah itu tanah semak belukar, tanah yang kita garap itu seakan tanah besi gitu ya, nggak pernah berbuahkan hasil.
Dan itu sangat sukar. Saya pernah melayani beberapa orang itu seperti anak-anak muda gitu ya, yang dia udah menikah sih. Dan ketika saya doakan tiba-tiba dapat, kamu pernah ya punya kepahitan dengan orang tuamu. Kamu harus ngampuni. Iya, dan kamu gagal kan dalam area pekerjaan. Selalu kamu akan gagal dalam beberapa area, tidak pernah berhasil. Dan pelayanan seperti itu juga. Kamu harus selesaikan dan pulang. Ya, aku nggak pernah pulang bertahun-tahun. Kamu harus pulang dan mengampuni orang tuamu. Caranya gimana saya nggak tahu, tapi kamu harus lepaskan pengaruh. Lah kalau udah meninggal gimana sih? Ya udah, kamu nggak bisa kan. Tapi restitusi itu ya kamu ngomong kepada Tuhan. Ada orang yang mewakili dari pihak orang tua, mungkin orang tua secara rohani, tapi dari hidupmu kamu harus buat sesuatu, minta pengakuan di hadapan Tuhan. Nah, pembelaan datangnya daripada Tuhan. Akan ada susah payah di tanah di mana kita bekerja, nggak akan ada hasil. Tapi ketika engkau belajar untuk bisa lepaskan pengampunan dan menabur berkat, bahkan melepaskan berkat kepada musuh-musuhmu, saya yakin maka tangan Tuhan itu akan membela hidupmu. Entah kenapa, tiba-tiba aja, enggak kenapa, bahkan orang-orang yang selama ini menjadi musuh atau artinya memusuhi engkau, melakukan kejahatan, tiba-tiba itu malah Tuhan itu memperlihatkan bagaimana Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawan kita. Kamu kan dibuat berhasil oleh Tuhan. Bahkan kalau selama ini sepertinya ya, bukan berarti kita ingin melihat kejahatan, enggak. Kita enggak pernah berdoa untuk kejahatan orang-orang yang mencegah, tapi ada acap kali kadang-kadang kita ingin melihat pembelaan Tuhan dalam hidup kita. Percayalah, kalau memang kebenaran tetap Tuhan akan munculkan kebenaran. Tapi karena itu bukan kita yang memaksakan, tapi Tuhan yang akan memunculkan kebenaran dalam hidup kita. Jadi belajarlah untuk percaya bahwa tangan Tuhan akan turun kepada kita membela setiap kehidupan kita. Amin. Yang ketiga, pemakaian. Kalau kita bisa mengampuni berkat yang Tuhan berikan pada kita, pemakaian dan visi Tuhan itu bukan sekedar kita hidup aja, tapi ada visi yang lebih besar daripada kita hanya hidup, bekerja, mendapatkan berkat. Kita suka seperti itu, tapi lebih daripada itu Tuhan mau pakai hidup kita. Tuhan mau pakai hidup kita, bahkan lebih daripada apa yang kita pikirkan hari ini. Engkau berkata, aku ini korban nih, aku nggak mungkin lah hari ini dipakai Tuhan. Saya bahkan lebih daripada itu, Anda bisa belajar dari semua tokoh-tokoh Alkitab. Di mana ada, ketika mereka mengalami aniaya, bahkan kita lihat Yusuf ya, mungkin kalau Anda berkata teladan Yesus, ya udah Yesus dipakai dengan luar biasa, bahkan sampai ketika dikatakan namanya itu mengatasi setiap nama. Hari kalau kita berdoa dalam nama Yesus, segala kuasa tunduk di bawah kakinya. Bukan cuma itu, ada pribadi tokoh-tokoh Alkitab seperti Yusuf yang bagaimana dia diperlakukan tidak adil oleh saudara-saudaranya. Tapi orang ini dia berespon baik. Dia mengampuni saudara-saudaranya, bahkan di saat ketika keadaan dunia sedang mengalami sebuah, seperti kita hari ini pandemi, kesukaran. Mereka ada musim kelaparan selama 7 tahun. Anda tahu nggak? Itu keluarga adik-adik saudara-saudaranya itu datang. Dan hari itu datang kepada dia. Dia udah diberkati dan dijadikan seorang yang pegang sebuah kuasa otoritas di Mesir. Ini luar biasa. Tapi Yusuf hidupnya diangkat oleh Tuhan. Nah, saudara-saudaranya hari itu datang dan sepertinya harus meminta pertolongan dari hidupnya. Saudara, ini kisah yang benar-benar nyata. Saya yakin ini pun akan terjadi dalam hidup kita. Itu akan membalikkan keadaan kita untuk Tuhan mengangkat kita dari segala sesuatu yang hari itu kita ngalami apapun. Tiba-tiba malah Anda mungkin dalam sebuah kehidupan keluarga Anda diremehkan, gak dianggap lah, dikata-katai bodoh dan sebagainya. Tiba-tiba ketika Anda punya respon hati benar, Anda bersedia mengampuni semua peristiwa dalam hidupmu. Tuhan akan memberikan pembelaan, bukan cuma itu. Tuhan akan mengangkat engkau. Pemakaian tentu gak akan pernah habis-habisnya dalam kehidupan kita. Nah, saya mau katakan bagaimana kita sembuh. Di 1 Yohanes 1:9 dikatakan gini, jika kita mengaku dosa, Dia adalah Allah yang setia. Dia akan datang mengampuni dan memulihkan keadaan kita. Bagian kita adalah membuka pengakuan. Mengakui, Tuhan, aku ini sakit. Aku ini ngalami ini, Tuhan. Aku mau, Tuhan, pertama-tama ampuni aku dulu, karena kalau aku nggak ngampuni, aku nggak akan diampuni Tuhan kan. Itu yang Tuhan ngomong di Markus 11. Kalau kamu berdiri berdoa, kamu percaya kamu akan dijawab doa-doamu. Tapi kalau kamu berdiri berdoa, kamu ampuni orang yang kamu rasa ada keberatan juga. Kalau enggak, Tuhan nggak akan bisa ampuni engkau juga. Artinya kan kira-kira gitu. Jadi Tuhan ngomong di 1 Yohanes 1:9, kalau engkau mengaku dengan
dosa-dosamu, kamu akan diampuni dan kamu akan disucikan, kamu akan dikuduskan hidupmu. Nah, orang yang gak bisa mengampuni itu dikatakan ada dosa yang tersembunyi dalam hidup kita. Pengakuan kita itu menyembuhkan kita. Anda mesti mencari seorang mentor atau pemimpin, atau Anda mengaku di hadapan Tuhan terlebih dahulu. Saya mengalami itu. Jadi saya yakin di dalam sebuah kondisi hadirat Tuhan, dalam pengakuan kita akan alami sebuah terobosan. Saya mau sharing di satu kejadian dalam hidup saya. Setelah bertahun-tahun saya ada di sebuah masa padang gurun, karena kondisi hati saya gak pernah beres di hadapan Tuhan. Saya ini mengejar Tuhan sedemikian rupa. Saya suka melayani. Dan pada waktu itu saya benar haus dan lapar. Saya bilang, Tuhan pakaian hidupku. Saya pengen dipakai Tuhan. Pakaian hidupku. Tapi gak kemana-mana ya, berputar-putar di padang gurun. Selalu kembali kepada titik di mana saya akan stagnasi dalam sebuah kondisi rohani. Lalu saya mulai kelelahan. Dan saya gak bisa ngalami sebuah kedekatan hubungan intim dengan Tuhan. Nah, sampai satu titik di sebuah ibadah ya, saya itu tiba-tiba ada suara. Di hadirat Tuhan selalu ada suara kan. Ada suara yang berbunyi seperti ini. Ketika hari itu ada hadirat Tuhan dan saya yakin begitu kuat, saya bisa tiba-tiba terbuka alam supranatural dan saya bisa mendengar suara Tuhan berkata, Yeni, maukah aku pakai hidupmu? Saya hari itu udah dalam kondisi capek, dalam sebuah kondisi di mana masa-masa hidup saya perjuangan padang gurun yang bertahun-tahun. Saya berkata, Tuhan, aku mau dipakai dan aku benar-benar ingin hidup mengalami kemenangan, mengalami terobosan. Aku udah lakukan banyak hal. Syaratnya apa? Ya saya pikir untuk pemakaian Tuhan, untuk mengalami terobosan kemenangan ya. Kamu belajar, mungkin kamu harus sekolah Alkitab dan sebagainya. Tapi hari itu tiba-tiba Tuhan cuma menyingkapkan sebuah kondisi hati saya. Iya nih, aku mau kamu sekali lagi mengampuni. Oh Tuhan, sudah berkali-kali aku ampuni. Enggak, belum ya nih. Karena yang tahu hati kita itu kan Tuhan. Yang pegang hati kita itu loh Tuhan. Yang menciptakan hati kita loh bukan siapa-siapa tapi Tuhan. Saya udah pernah melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti. Dan saya berpikir dia menghancurkan hidup saya. Dan tidak mudah bagi saya untuk mengampuni. Tapi saya sudah pernah mengucapkan itu dan berkali-kali bahkan dilayani oleh pakar-pakar doa. Tapi di hari itu sekali lagi dalam sebuah kawasan hadirat Tuhan yang begitu kuat, tiba-tiba Tuhan bertanya, Yeni, maukah engkau aku pakai? Saya nggak bisa mengelak. Saya mau Tuhan, saya ingin dipakai oleh Engkau. Lalu Tuhan memberikan syarat bahwa kalau Engkau mau pakai, aku nggak bisa pakai apa-apa dalam hidupmu. Aku cuma mau pakai hatimu. Bahwa hatimu adalah tempat bait Allah. Dan aku mau diam di sana. Aku mau pakai tempat yang satu ini jadi rumah doa, tempat di mana aku mau hadir, mau tinggal di sana. Wah, hari itu saya setelah sekian lama saya berjuang ya, saya berkata, Tuhan, sekali lagi di dalam, saya tahu kita nggak akan mampu mengampuni tanpa ada kekuatan dari Tuhan, kekuatan dari surga. Hadirat Tuhan itu memampukan kita, firman Tuhan memampukan kita, Roh Kudus itu kuasa yang memampukan kita untuk bisa mengampuni. Hari itu tiba-tiba kekuatan yang Tuhan berikan kepada saya, tiba-tiba saya berkata, hari ini sekali lagi Tuhan, aku mengakui dan aku mau lepaskan pengampunan dan berkat kepada orang yang sudah menyakiti aku. Apapun yang saya sudah alami Tuhan, aku gak akan mengingat-ingat lagi. Aku mau melupakan itu, seperti Engkau menyembuhkan, memulihkan dan melupakan apapun yang pelanggaran kami kepadamu ya Tuhan. Demikian hari ini aku menjadi murid-Mu, ikuti teladan-Mu. Aku bukan cuma mau sembuh, tapi aku mau memberkati orang yang sudah menyakiti aku Tuhan. Dan ketika saya lepaskan kata-kata itu saudara, tiba-tiba ada sebuah aliran yang mengalir keluar. Saya nggak tahu apakah itu setelah bertahun-tahun saya menahan itu, tiba-tiba ada sesuatu yang lega gitu loh. Saya mengalami sebuah kelegaan, ada sesuatu yang membebat jiwa saya. Dan saya benar mengalami kesembuhan. Sejak hari itu saya mulai bisa, tiba-tiba saya masuk dalam kegerakan. Hari ini kita ada di gereja GMS, Gereja Maurus Sharon. Saya masuk ke gereja Maurus Sharon dan setelah bertahun-tahun saya stagnasi dalam sebuah kondisi pelayanan, tiba-tiba 1 tahun itu saya dibawa Tuhan meningkat. Saya dipercayakan 1 tahun, tiba-tiba dipercayakan memimpin sebuah pergerakan. Hari ini ada sebagai pergerakan doa. Sangat simpel ya.
Setelah bertahun-tahun ketika langit sepertinya tertutup, gak ada visi, gak ada pemakaian Tuhan, gak ada berkat, hidup kami benar di bawah sebuah langit tertutup, kekeringan jasmani terjadi. Rohani itu selalu akan mulai daripada setelah itu dari yang jasmani akan mengikuti. Nah, itu masa-masa yang tidak mudah, saya sebut masa padang gurun. Hanya karena satu hal, saya gak pernah membereskan hati saya. Bapak Ibu Saudara, tulis di komen YouTube di mana hari ini Anda ada mengikuti acara doa pagi ini, ngomong sebagai sebuah pengakuan imanmu kepada Tuhan. Saya mau melepaskan pengampunan dan berkat. Terserah kamu mau sebutkan nama, boleh, suamimu boleh, atau mungkin itu otoritas di atas, bisa pemimpin ya. Saya melihat ada banyak orang terluka juga. Kalau Anda pelajari di Alkitab itu beberapa cerita Ahitofel itu juga terluka karena perlakuan Daud. Tentang Betseba, cerita Betseba, saya nggak bisa panjang di sini. Dan dia akhiri dirinya dengan bunuh diri. Itu benar-benar mengenaskan. Orang yang begitu dipakai oleh Tuhan. Penasehat loh bagi Daud. Nah, saya mau katakan bahwa ada banyak yang kita perlu bisa berkata pada Tuhan, aku mau, tulis di komen, aku mau melepaskan pengampunan dan berkat. Gak cuma pengampunan, tapi Tuhan mau kita memberkati mereka. Mungkin wujudnya Anda perlu memberikan sesuatu, saya nggak tahu sih. Ini kan firman Tuhan. Ini kan firman Tuhan, saya lakukan bagian saya. Dan saya yakin pengampunan, sekali lagi dengarkan, itu bukan untuk membebaskan orang yang kita ampuni. Tapi pengampunan itu membebaskan kita. Orang itu pun mungkin dibebaskan, karena kalau ada firman, kalau seteru mau lapar, diberi dia makan, beri dia minum kalau dia haus. Tapi kalau menumpuk bara atas kepalanya. Ya, saya mau, ini sharing terakhir saya, ada sebuah, Anda tahu 1981, Paus Paus itu di kedua itu di Vatikan, ada sebuah pertemuan di sebuah lapangan. Dan ada seorang yang namanya Mehmet Ali Aksal itu menembakkan pelurunya kepada Paus dan tidak sampai mati, tapi dia cedera dan masuk ke rumah sakit, masih mengalami perawatan. Nah, ini waktu dia ditangkap setelah 2 tahun, Paus datang menemui orang ini dan di penjara. Apa yang mereka katakan nggak tahu, tapi intinya di pertemuan akhir dia penjahat ini sempat mencium tangan daripada Paus. Dan ketika ditanya oleh wartawan, dia bilang, setelah aku lepas, kalau aku diizinkan untuk keluar dari penjara ini, aku mau pergi ke Vatikan, aku mau dibaptis. Wow, saya yakin kasih itu memulihkan. Kasih itu, orang ini keras kan, penjahat sekeras ini pun bisa bertobat loh. Hanya karena perlakuan kasih seorang Paus yang datang memberikan teladan seperti Yesus. Mungkin dia katakan sesuatu dan mengampuni orang ini, tidak menggugat apapun pada musuhnya. Dan hari ini orang itu bisa berkata, aku mau dibaptis kalau aku keluar dari penjara. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya sudah selesai, waktu saya habis. Saya mau ngomong, tulis di komen, aku mau melepaskan pengampunan dan berkat. Bagian kita lakukan, ampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Siapapun itu, baik itu suami, orang tua, saudara, mungkin otoritas pemimpin, siapapun. Karena pengampunan bukan membebaskan mereka, mereka tetap punya konsekuensi untuk mereka apa yang mereka lakukan. Tapi bisa juga mereka bertobat, karena Tuhan menyadarkan bara api itu seperti sebuah hadirat Tuhan, seperti sebuah terang dalam hidup mereka yang menyadarkan mereka dari semua kejahatan mereka. Bisa mereka bawa mereka pada pertobatan. Tapi bagian kita, waktu kita melepaskan pengampunan berkat, kita akan dibebaskan. Tadi saya sudah bagian 3 berkat. Saya sudah mengalami sejak hari di mana saya berkata saya mengampuni, hidup saya dibawa naik oleh Tuhan. Dan ketika ada peristiwa lagi menyakitkan, dengan mudah saya bisa mengampuni. Karena saya sudah belajar dari peristiwa yang lama. Ya, mari kita datang di hadirat Tuhan, yuk. Kita sama-sama, tracknya aja kita datang berkata. Silakan dari awal. Kita naikkan pujian ini yuk. Ketika hatiku telah disakiti, Amin. ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi,
Ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Amin. Mari kita nyanyikan sebagai doa kita. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, ajarku memberi hati mengampuni. Amin. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni kami Tuhan, ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Sekali lagi ampuni kami Tuhan. Mari angkat hati kita di hadapan Tuhan. Ampuni bila kami Biar Tuhan yang datang memberikan kita kekuatan, memampukan kita untuk mengampuni. bersalah kepada kami, Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Sekali lagi. ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mari kita tenang di hadapan Tuhan. Biar firman ini bicara kepada setiap hati kita. Kalau sampai hari ini engkau ada, kau hidup, tapi hidupmu bukan hidup yang mengalami tanah yang diberkati. Ada padang gurun dalam hidupmu, dan itu waktu yang panjang sekali. Hari ini akui di hadapan Tuhan. Bilang, aku mau sembuh, aku mau mengampuni. Karena ini perintah Tuhan. Karena dia terlebih dahulu mengampuni kita. Kita punya banyak pelanggaran. Kalau Tuhan sudah mengampuni kita, kita nggak bebaskan musuh kita, maka kita salah di hadapan Tuhan. Seperti di Matius 18. Ketika seorang yang datang kepada raja, yang berhutang pada raja, dan raja membebaskan dia. Dia keluar, ada temennya yang berhutang pada dia lebih kecil, sangat kecil perbandingannya, tapi dia tetap menuntut untuk dibayar. Dan ketika raja dengar itu, raja sangat marah. Raja berkata, masukkan dia di penjara dan kirim algojo. Saya mau katakan, ketika kita nggak bebaskan orang, kita nggak ngomongin orang, Tuhan akan memberikan kita begitu banyak hal-hal yang mengizinkan, begitu banyak hal-hal yang saya ngomong itu seperti penjara, seperti algojo, penderitaan, sakit penyakit, kekurangan, kemiskinan, dan banyak hal itu benar-benar jadi penjara dan selalu ada di dalam kehidupan kita, seperti lingkaran setan yang bekerja dalam hidup kita. Nah, hari ini ada beberapa marifat yang saya dapatkan. Ada seorang wanita yang engkau nggak bisa menerima
dirimu sendiri bahkan. Karena engkau pernah mengalami pelecehan. Dan itu adalah orang dekatmu. Setelah itu kamu ditinggal, disakiti. Ini gak mudah saya tahu. Dan ada satu masa engkau gak bisa, bahkan hidupmu itu gak pernah move on. Kau gak pernah bisa bangun hubungan lagi. Dan kau sukar untuk punya hubungan intim dengan Tuhan. Gak mungkin, dan ini figur yang merusak hidupmu. Saya mau berkata, serusak apapun hidupmu, Tuhan menerima engkau. Ampuni ya orang yang bersalah kepadamu. Di pekerjaan kau juga ganti-ganti pekerjaan berapa tempat. Hari ini sembuhlah, ampuni orang itu. Dan berkati orang itu. Sejak hari ini saya berkata, kamu akan mengalami kesembuhan dalam Tuhan. Tuhan akan memakai hidupmu lebih daripada apa yang kamu pikir hari ini. Kalau engkau gak pernah sekalipun berkata, Tuhan gak mungkin aku dalam pemat. Tuhan akan memakai hidupmu jauh lebih pada hari ini kamu dipakai oleh Tuhan bahkan. Tapi kalaupun kau belum mengalami itu, Tuhan akan memulai memakai hidupmu dengan dahsyat. Ada seorang, ini bicara tentang seorang, Anda sudah berkeluarga, suami, Anda punya anak dan punya istri. Tapi entah kenapa, kamu berusaha dengan pekerjaan, gali lubang, selalu lubang satu, gak pernah berhasil, tutup lubang, buka lagi lubang yang satu. Apapun yang kamu cangkul selalu semak duri, selalu tanah yang keras. Gak pernah bisa menghasilkan, gagal. Nah saya mau katakan ada pemberontakan di hatimu yang kamu harus selesaikan. Mungkin ada, Anda pernah mengalami disakiti oleh orang tua. Kau dikatakan bodoh, kamu dikatakan diremehkan di antara saudara-saudaramu. Kau dirasakan tidak berhasil. Ampuni orang tuamu, selesaikan itu. Kalau Anda perlu pulang, kalau masih ada orang tuamu, berdamailah dengan orang tuamu. Dan berdamai dengan dirimu sendiri, terima dirimu. Karena engkau juga gak bisa menerima diri, karena engkau sering gagal. Ampuni dirimu sendiri, jangan merasa bersalah. Karena engkau gak jadi suami dan bapak yang baik bagi anak-anakmu. Hari ini berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan keluargamu, orang tuamu, dan berdamai dengan dirimu. Tuhan akan memulihkan keadaanmu hari ini. Yang ketiga, di sini ada gak sedikit ibu-ibu rumah tangga yang Anda dilecehkan oleh suami. Anda sudah lakukan begitu banyak, seakan Anda membayar harga. Anda memulainya dari nol, membiayai anak-anak, dan Anda juga ikut bekerja mungkin. Tapi hari ini suamimu menyakiti engkau, meremehkan kau, bahkan ada yang ditinggalkan, punya selingkuhan, punya will dan sebagainya. Betapa sakitnya saya tahu. Saya nggak membela suami Anda, tapi saya membela Anda di hadapan Tuhan hari ini. Biarkan Tuhan berperkara membela hidupmu. Cara Tuhan, dia mau pertobatkan, dia akan pertobatkan. Tapi jangan kamu menghakimi suamimu dengan memberikan kata-kata, mengutuki suamimu. Hari ini berkati dia, dalam doa-doamu berkati dia. Kalau Anda belum bisa memberikan sesuatu pemberian, berkati dia. Tuhan pulihkan hidupmu. Dan Tuhan berkati kehidupanmu di masa-masa ini. Saya selesai, mari angkat tangan kita. Tuhan Engkau bekerja, memulihkan setiap hati. Buat kami bisa memberikan hati yang mudah, melepaskan pengampunan. Seperti hatimu Bapak, yang mudah memberikan pengampunan. Ajari kami punya hati seperti itu. Ajari kasih yang besar yang kami hari ini sangat terbatas. Berikan kasih supaya kami bisa mengasihi orang yang menyakiti kami, bukan cuma orang yang berbuat pada kami. Dan hari ini Tuhan ajari jemaat-Mu kami untuk bertumbuh dalam semua hal yang baik. Supaya kami percaya perkara-perkara baik itu membuahkan, memberkati perkara-perkara yang jahat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, angkat tangan-Mu, aku lepaskan berkat Bapa. Aku lepaskan pemulihan, aku lepaskan kesembuhan, aku lepaskan berkat-berkat Bapak. Biar langit terbuka memberkati setiap hal yang kita kerjakan. Dan dia akan membuat semua jalan kita menjadi jalan yang berhasil. Karena dia Allah yang sangat rindu memberkati anak-anaknya. Terimalah itu di dalam nama Yesus. Sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan berkati, sampai ketemu di Sabtu mendatang di doa pagi.